Jamaah salat Jum'ah kaum muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menakdirkan kehidupan kita, begitupun kematian kita, keselamatan bahkan kebinasaan kita semata-mata telah ditakdirkan oleh Allah. Jadi jangan sampai manusia merasa bisa selamat karena amalnya atau karena ikhtiarnya semata. Ada dua hadis yang tidak disebutkan dalam satu matan, di matan yang berbeda, jalur periwayatan berbeda, namun setidaknya hadis ini berkaitan. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semata-mata amal itu tergantung pada niatnya. Hadis yang kedua, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya semata-mata amal itu tergantung akhirnya. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, segala amal itu tergantung niatnya. Artinya keikhlasan kita, ketulusan kita semata-mata beramal itu hanya karena Allah, li ajlillah. Karena sebaik apapun amal, kalau kita kerjakan li ajlin nas, karena manusia, maka kita bisa syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan cuman itu, orang yang beramal namun dia menginginkan orang sepaham dengan dia, dia menginginkan orang lain sependapat dengan dia, menginginkan orang lain seirama, sama dengan apa yang dilakukannya, ini pun termasuk tidak ikhlas. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk meluruskan niat kita semata-mata beramal karena Allah. Kalaupun ada yang berbeda pandangan dengan kita, berbeda amaliyah dengan kita, tak perlu sentimen, tidak perlu membenci, tak perlu dipaksa untuk sama, cukup fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak melihat kalian, tidak mengukur kalian dari penampilan kalian, dari cara berpakaian kalian, wala ila ajsamikum, bukan pula karena penampilan fisik kalian. Disebutkan dalam matan yang lain, wala ila amwalikum, Allah juga tidak menilai kalian dari harta yang kalian miliki, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat ketulusan hati kalian, wa a'malikum, dan melihat amal perbuatan karya kalian semua. Beramal saja semata-mata karena Allah, kalaupun berbeda dengan orang lain, maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Nah, hadis berikutnya, innamal a'malu bil khawatim, ternyata amal juga tergantung akhirnya. Maksudnya apa? Sesolih apapun kita hari ini, setaat apapun kita hari ini, setekun apapun kita beribadah saat ini, akhirnya belum tentu. Cuman Allah yang maha tahu. Inilah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan,
inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian semua yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tapi sayang, sesaat lagi dia akan masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, ketetapan Allah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, dia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Jadi saya sederhanakan, khotib sederhanakan, ada orang yang sepanjang hidupnya sangat soleh sekali, sangat taat beribadahnya, tapi gara-gara dia merasa paling suci, yang beda dengan dia jelek semua. Dia merasa paling sunnah, yang beda paham dengan dia bid'ah semua. Dia merasa paling beriman, yang beda aliran dengan dia kafir munafik semua. Akhirnya dia dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Contoh konkretnya, Abdurrahman bin Muljam hafal Quran 30 juz, tapi dia mengkafirkan yang tidak sepaham dengan dia. Dia selalu berteriak dengan teman-temannya, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Semua pemerintahan yang menetapkan undang-undang dengan bermusyawarah dikafirkan semua. Mereka sendiri yang beriman, orang-orang ini dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah, karena mereka menyimpulkan hukum berdasarkan pendapat mereka sendiri. Kemudian yang berikutnya sebaliknya, kata Nabi, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar, sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta. Tapi sesaat lagi dia mau masuk neraka, dia kerjakan amalan ahli surga, lalu dia mati masuk surga. Nabi menyebutkan ada pezina yang berwasilah dengan memberi minum anjing yang kehausan, Allah ridho dan Allah terima taubatnya. Ada yang sudah membunuh 100 orang, dengan taubatnya Allah terima taubatnya, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Kesimpulannya, jamaah Jum'ah, kita beramal, ikhlaskan amal kita hanya karena Allah, dan tak perlu memaksa orang lain untuk sama dengan kita. Kalau semua orang harus sama dengan kita, itu tanda kita nggak ikhlas dalam beramal. Dan yang berikutnya, segala amal tergantung akhirnya. Maka jangan pernah merasa sudah paling suci, karena orang yang merasa sudah paling suci akan dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Sebaliknya, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita bertekad untuk bertaubat, Allah Maha penerima taubat. Innamal a'malu bil khawatim, perbuatan itu tergantung akhirnya, kehidupan ini tergantung endingnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.